Tim Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sejumlah koper usai melakukan penggeledahan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Selasa 17 Januari. Salah satu yang digeledah KPK ialah ruang kerja anggota DPRD DKI M. Taufik. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan alat bukti korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Dan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Kantor DPRD Partai Yohanes Baswedan digeledah KPK. Bukti korupsi berjamaah DKI ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Kantornya M. Taufik, kader Gerindra yang jadi anggota Dewan di DKI Jakarta, dan juga kantor beberapa kader PKS yang bukan kebetulan pendukungnya Yohanes Baswedan digeledah oleh KPK terkait dugaan korupsi lahan DP Omong Kosong. Kantor mereka digeledah KPK agar KPK bisa mendapatkan dan mencari bukti pelanggaran yang kemungkinan bisa menjebloskan lagi mantan koruptor si M. Taufik ke penjara. Ini menjadi sebuah presiden buruk bagi para pendukung Yohanes. Kita mengetahui bagaimana Yohanes Baswedan saat menjadi gubernur di DKI Jakarta menggunakan dana dengan begitu nafsu dan tidak bertanggung jawab. Bahkan pernah ditemukan kejanggalan-kejanggalan anggaran oleh kader PSI. Beberapa kejanggalan mulai dari biaya yang fantastis untuk membuat peti mati Tugu memperingati pandemi, kemudian juga sampai dengan Tugu sepeda yang sekarang jadi sampah, lem Aibon dengan nilai fantastis, dan lain-lain, membuat kita tahu bahwa ada aroma busuk. Selain itu, beberapa kejanggalan juga ditemukan saat anggaran beli robot pemadam kebakaran sangat tinggi. Tapi sampai sekarang kebakaran di DKI Jakarta tidak pernah membuat robot itu kerja, jadi rongsokan. Pelaksanaan Formula E yang juga berbau-bau korupsi pun menjadi begitu luar biasa busuk. Dana besar, kualitas kayak sampah. Kualitas sampah terlihat dari bagaimana pembangunan infrastruktur yang dikebut ternyata rusak dan terbakar. Tuyul Ancol pun sekarang sudah mundur tertib, takut diciduk KPK. Tapi buat saya yang paling gila itu adalah dugaan korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Yohanes yang bekerja sama dengan anggota DPRD. Tapi yang saat ini sedang ditelisik oleh KPK adalah hal mengenai dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk bangunan apartemen. Untuk bangun apartemen mungil yang bisa ditinggali boneka dengan skema cicilan 0%. Yang 0% cicilan DP-nya saja ya, bukan rumahnya, jangan mau digoblokin. Di sini KPK menggeledah kantor mantan koruptor bernama M. Taufik yang pernah menagih lobster dan kepanasan saat Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat sebagai gubernur. Kantor si Muhammad ini digeledah. Gerindra pun mengatakan bahwa dia ini bukan lagi kader Gerindra, jadi silahkan ditindak. Jadi kalau masih kader Gerindra gak boleh ditindak gitu. Tapi dia dipilih lewat partai Gerindra bego. Dasar Prabowo. Tapi buat saya, KPK ini sedang caper aja atau sedang mencoba playing hero. Padahal kasus ini kan sudah lama. Apa karena KPK ditinggalkan Novel Baswedan dan Febri Diansyah sehingga KPK bisa buka file lama? Atau jangan-jangan KPK sedang menutupi kasus yang lebih besar lagi dari lahan DP 0 yang diduga korupsi bansos yang bernilai triliunan? Berasnya busuk, Yohanesnya masih bisa silat lidah dan ngibul di luar negeri. Bagaimanapun KPK mencoba membela dan melindungi Yohanes Baswedan. Kita melihat bagaimana akhirnya KPK gak berdaya untuk tidak memproses kasus dugaan korupsi dari kaumnya Baswedan. Lalu ditambah lagi dengan orang-orang dekatnya Yohanes Baswedan lah yang terus-menerus dibongkar melakukan dugaan korupsi. Orang macam ini mau jadi presiden, hancurlah negara kita. Miskinlah negara kita. Bagaimana menurut Anda? Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono konsisten mendorong Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal calon wakil presiden dari koalisi yang tengah dibentuk bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sosok ketua umum Demokrat itu diklaim paling berpeluang mendatangkan kemenangan karena tingkat keterpilihannya yang tinggi. Dorongan menjadikan Ngenes, AHY ditolak secara ugal-ugalan jadi cawapres Anies. Demokrat masih juga ngemis. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Banyak yang bikin analisis soal di balik gagalnya calon koalisi perubahan, PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem deklarasi mendukung Anies pada 10 Desember 2022 silam.
Ada yang bilang Bandar belum sepakat dan lain-lain. Padahal jawabannya sebenarnya mudah banget, yakni cawapresnya yang belum sepakat. Coba kalau seandainya Partai Demokrat maupun PKS legowo menyerahkan nama cawapres Anies kepada Nasdem, jadi itu koalisi dan deklarasi. Tapi mereka kan ada udang di balik bakwan Ferguson, alias tidak ada makan siang gratis. Gue dukung lu tapi dengan syarat cawapresnya dari partai gue. Kura-kura demikian yang ada di benak elit Partai Demokrat dan PKS. Terbukti kok, keduanya sama-sama mengajukan nama untuk ditunjuk jadi cawapres Anies. Demokrat mengajukan ketumnya AHY dan PKS mengajukan mantan gubernur Jabar Aher. Celakanya kedua orang ini sama-sama punya sisi buruk lebih banyak dibandingkan sisi baiknya. Kita ambil contoh AHY, pernah gagal jadi cagup DKI. Bagaimana mau jadi cawapres Ferguson? Ini ibarat orang yang tidak lolos seleksi jadi hansip tapi ngotot pengen jadi pas pampres. Susah. Kemudian AHY juga merupakan ketum partai yang kelakuan kadernya beragam. Ada yang pemakai sabu, yakni Andi Arief, ada yang tercatat sebagai koruptor termuda sepanjang sejarah Indonesia, yaitu Nur Afifah Balkis. Dan ada juga koruptor yang mengarahkan massa supaya tidak ditangkap KPK. Setelah ditangkap, dia pura-pura kena stroke, yakni Lukas NMB. Jadi banyaknya kader Partai Demokrat yang gak ada akhlak tersebut secara tidak langsung turut merusak citra AHY. Selanjutnya ini yang paling menjadi perhatian publik, yakni AHY anak manja. Dikit-dikit kalau ada masalah, bapaknya turun gunung, termasuk dia jadi ketum Partai Demokrat itu berkat usaha bapaknya. Sedangkan kalau nanti terpilih jadi wapres, tidak bisa seperti itu lagi Ferguson. Dikit-dikit ngadu sama bapak. Sementara Aher, elektabilitasnya rendah banget, hanya 1,3% saja menurut lembaga survei Kedai Kopi. Dengan elektabilitas ngenes begitu, jangankan mau jadi wapres, nyalon gubernur Banten saja Aher bisa kalah. Dan kalau dia dipasangkan dengan Anies, bukannya meningkatkan elektabilitas ex-gubernur DKI tersebut, tapi malah menurunkan. Lagian juga PKS pernah nusuk SBY dari belakang kok. Yang mana kala itu, partai dakwah tersebut diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY. Ketika SBY terpaksa menaikkan harga BBM, PKS malah turut menyerangnya, layaknya partai oposisi. Tentu Nasdem tidak mau bernasib sama seperti itu. Ditusuk oleh PKS ketika kadernya jadi cawapres Anies. Hanya saja dari dua partai yang mengusulkan kadernya jadi cawapres tersebut, PKS sepertinya lebih sadar diri. Nggak ngoyo kayak Partai Demokrat. Terakhir, karena capek dipaksa terus oleh kader Partai Demokrat agar mau mengusung AHY jadi cawapres Anies, Nasdem pun secara ugal-ugalan menolaknya dengan keras. Nasdem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan, karena ketika kemudian